Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, di pagi yang cerah ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema prinsip CBSA dalam pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Hidayatul Syahra, Maisarul Lubis, Putri Wahyuni, dan Atiyah Salsabila. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep pendekatan cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. CBSA pada hakikatnya merupakan suatu konsep dalam mengembangkan keaktifan proses belajar mengajar, baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Jadi dalam CBSA tampak jelas adanya guru aktif mengajar di satu pihak dan siswa aktif belajar di pihak lainnya. Konsep ini bersumber dari teori kurikulum yang berpusat pada anak. Penerapannya berlandaskan kepada teori belajar yang menekankan pentingnya belajar melalui proses mengalami untuk memperoleh pemahaman atau insight. Yang kedua, kadar CBSA dalam pengajaran dapat diidentifikasikan dari adanya ciri sebagai berikut. 1. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat perencanaan dan proses belajar mengajar dan evaluasi. 2. Adanya keterlibatan intelektual emosional siswa baik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. 3. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 3. Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa, bukan sebagai pengajar atau instruktur yang mendominasikan kegiatan di kelas. 5. Biasanya menggunakan berbagai metode secara bervariasi, alat dan media pengajaran. Asumsi dasar penerapan CBSA dalam pengajaran adalah 1. Kegiatan belajar merupakan suatu proses kontinu dan bervariasi. 2. Dalam proses belajar ada keterlibatan mental dari siswa secara optimal. 3. Komunikasi dalam pengajaran langsung dalam banyak arah. 4. Untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa perlu menggunakan berbagai strategi mengajar yang efektif. 2. Prinsip-prinsip pendekatan CBSA. Prinsip CBSA adalah tingkah laku belajar yang mendasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang menggambarkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar baik intelektual, emosional, maupun fisik. Prinsip-prinsip CBSA terlihat pada 4 dimensi berikut, yaitu yang pertama, dimensi subjek didik. Dimensi subjek didik meliputi keberanian mewujudkan minat, keinginan, pendapat, serta dorongan-dorongan yang ada pada siswa dalam proses belajar mengajar. Keberanian tersebut terwujud karena memang direncanakan oleh guru, misalnya dengan format mengajar melalui diskusi kelompok di mana siswa tanpa ragu-ragu mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, keberanian untuk mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam persiapan maupun tindak lanjut dan suatu proses belajar mengajar. Hal yang terwujud bila guru bersikap demokratis. Dimensi guru. Dimensi guru meliputi yang pertama, adanya usaha dan guru untuk mendorong siswa dalam meningkatkan kegairahan serta partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kemampuan guru dalam menjalankan perannya sebagai inovator dan motivator. Yang selanjutnya yaitu dimensi program. Dimensi program terdiri dari 20 yang meliputi yang pertama yaitu tujuan instruksional, konsep serta materi pelajaran yang memenuhi kebutuhan, minat serta kemampuan siswa, merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan guru. Yang kedua yaitu proses yang memungkinkan terjadinya pengembangan konsep maupun aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar.
Dimensi situasi belajar mengajar. Dimensi situasi belajar mengajar meliputi dimensi situasi belajar yang menjelmakan komunikasi yang baik, hangat, bersahabat antara guru, siswa maupun antara siswa sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, adanya suasana gembira dan bergairah pada siswa dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama motivasi, yang kedua prinsip latar atau konteks, yang ketiga prinsip fokus, yang keempat prinsip sosialisasi, yang kelima prinsip belajar sambil bekerja, bermain, atau kegiatan lainnya, yang keenam prinsip individualisasi, yang ketujuh prinsip menemukan, yang kedelapan prinsip pemecahan masalah. Ketiga, penerapan konsep CBSA dalam pengajaran. Mengajar mempunyai berbagai ragam model. Setelah satu model dasar mengajar dikembangkan oleh Robert Glaser, mengajar selalu mempunyai tujuan. Ali 2008.72 menggambarkan rangkaian peristiwa dalam proses belajar sebagai berikut. Yang pertama, attention, perhatian, besarnya penerimaan datangnya rangsangan. Yang kedua, selective perception, mengubah rangsangan menjadi gambaran objek benda untuk disimpan dalam ingatan jangka pendek. Yang ketiga, rehearsal, memelihara dan memperbarui apa yang tersimpan dalam ikatan jangka pendek. Yang keempat, semantic encoding, proses persiapkan penyimpanan informasi jangka panjang. Yang kelima, retrieval, mengembalikan informasi tersimpan kepada pembangkit respon atau respon generate mechanism, termasuk di dalam proses atau pencari. Yang keenam, respon organization, memilih dan mengorganisasikan penampilan performance. Yang ketujuh, feedback, peristiwa eksternal yang tersusun dalam pergerakan proses reinforcement atau penguat. Yang kedelapan, executive control proses, memilih dan mengaktifkan strategi kognitif. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.